Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita ikuti dan kita tunggu tausiahnya Bapak Kiai Haji Afnan Al-Bukhawi SAG. Ini ternyata tonggo dari Kedung Mundu Semarang. Matur nuwun Pak Yai jauh-jauh dari Kedung Mundu Semarang rawuh di Gringsing. Ibu PJ Bupati yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabid PAUD PNF, ini Mas Tri ya saya nyebutnya, juga wakil sekretaris ya PGRI Kabupaten Batang. Terima kasih Pak Kabid SD, Pak Yuli yang saya hormati, Pak Camat, ini ternyata juga orang Peturuan, matur nuwun, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang mewakili, Ketua PGRI Kabupaten Batang, ini salah satu ketua muda ya di Jawa Tengah yang suaranya lantang gitu. Ya, dan berani dan membuktikan kinerjanya yang luar biasa di Kabupaten Batang. Bapak Kepala Sekolah SMA Gringsing ya Pak ini ya, yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP SD yang hadir. Para senior, saya tidak nyebut sesepuh nggih Pak, tadi ketok wis tuwa padahal ketoke lebih enom nih Bang sing enom gitu. Para senior yang sudah mendahului berjuang ya untuk kita semuanya. Pengurus cabang, pengurus ranting, terlebih Mas Ketua nih yang luar biasa ya. Mas Irham tadi ya, pidatonya juga tambah selawatan juga nih luar biasa. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar, begitu banyak nikmat yang diberikan kepada saya dan kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim, berhalal bihalal, dan luar biasa. Ingatase Mas Arif ya, halal bihalal kecamatan kok meriahnya seperti ini, gayengnya seperti ini, dan kompak ini. Para pimpinan di kecamatan, Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil juga tahu. Pasti dari Dinas Pendidikan, ini menambah suasana menjadi gayeng ya, dan tentu harus kita syukuri. Dan inilah silaturahmi yang bagi PGRI sebenarnya menjadi nilai utama sehingga sampai-sampai salamnya pun diakhiri dengan solidaritas. Mengapa? Karena PGRI memang menyadari bahwa Pak Camat saya tadi cerita sedikit, PGRI itu lahir karena silaturahmi. Tadi saya ditanya Pak Mudi, PGRI itu anggotanya siapa saja gitu. Guru dan tenaga kependidikan, guru negeri swasta, madrasah semuanya.
Karena memang lahirnya seperti itu. Maka kalau ada yang mempermasalahkan, lah wong kanan-kanannya lahirnya ya kaya ngono kok. Jadi setelah para guru ikut berjuang pada saat itu, akhirnya mereka menyadari, ini Pak Kapolsek, Mbak Neramil ini, untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidak mungkin kita bercerai-berai. Tidak mungkin kita berjuang sendiri-sendiri. Maka akhirnya mereka, saya kalau boleh Mas Arief menyebut lahirnya PGRI 100 hari setelah kemerdekaan itu bagaikan sumpah pemudanya di tahun 28 ini. Karena apa? Sama, hadir dari berbagai kelompok guru, dari berbagai daerah, silaturahmi di Semarang untuk menyatakan 3 hal. Kita bersatu dalam wadah PGRI untuk mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan, dan memuliakan guru. Itu sumpahnya PGRI sebenarnya Mas Arief ya. Jadi Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, kalau tanya nasionalisme tidak usah meragukan kepada PGRI. Karena wis lahir ya memang mempertahankan NKRI. Dan itu disadari oleh kita, hanya persatuan, menyatu, kita punya kekuatan. Tapi PGRI sebagai masyarakat terdidik, hanya dengan cara memajukan pendidikan, Indonesia bisa maju, kita bisa mengisi kemerdekaan, mencapai cita-cita menjadi negara adil dan makmur, sejahtera. Maka PGRI tidak akan pernah berhenti sepanjang masih ada Indonesia, berarti PGRI bersama guru-guru kita ini akan terus berupaya memajukan pendidikan. Ini tidak bisa tidak. Tapi yang ketiga, kita juga manusia Pak Camat, Pak Kadis. Iya, butuh hidup itu ya. Maka yang ketiga, kita mengatakan ingin memuliakan guru. Pak Yai sing jenengane mulya mosok mangane susah gitu lah. Jadi enggak boleh begitu gitu Pak Yai. Jadi kita ini sadar betul, maka Pak Kepala Dinas, kalau kami sebut saja kadang-kadang ini PGRI kok ribut saja mengenai masalah P3K. Ya mohon maaf itu. Ya guru bakal mulia ya kalau memang statusnya enggak pasti, penghasilannya enggak layak. Maka saya di hadapan siapapun disebut guru mulia atau Mas Menteri mengatakan bahwa Indonesia maju hanya bisa dimungkinkan karena pendidikannya maju. Pendidikan hanya bisa maju apabila gurunya kapabel dan sejahtera. Sejahtera Mas Menteri itu 2. Statusnya pasti, penghasilannya layak. Nek statusnya ora pasti, honorer terus ya. Iya, ora pasti namanya itu. Apalagi penghasilannya, saya ora jelas gitu ya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kami bersyukur setelah lahirnya undang-undang guru, ini para senior yang dulu berjuang untuk lahir undang-undang guru, ada sertifikasi. Sekarang kita melihat sertifikasi tidak mungkin kalau guru-guru honorer di sekolah negeri itu tidak mendapat status yang pasti. Karena itu hanya diberikan pada guru-guru yang punya status guru tetap. Maka kita memperjuangkan untuk pengisian guru yang akhirnya terhitung 1 juta kebutuhan guru. Dan sekarang sedang proses P3K. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Ibu PJ Bupati hadir di sini yang mewakili ini Mas Tri. Tapi rombongan ini, ada para kabit itu ya dari sini. Rasa hormat dan terima kasih kami telah memberikan formasi. Saya guyoni memang dari dulu. Waktu formasinya kecil saya EC yang namanya Batang itu. Tapi terus cepat mengejar. Alhamdulillah naik 800, sekarang 1000. 400. Maka dengan ini ya Pak Ketua dengan gagah, siapa yang takdirnya belum jelas gitu katanya. Maksudnya yang belum terangkat pada
sampai 2021 atau yang sekarang SK-nya sedang diserahkan atau diproses. Dan menurut data kalau 1.400 mengcover semua guru honorer. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, tidak termasuk yang SMA, SMK. Kami masih berjuang ini dengan Pak Gubernur gitu ya. Ya. Insya Allah akan menjadi jelas. Karena kata kuncinya Bapak Ibu di formasi 2023 ini adalah siapapun yang sudah passing grade kemarin belum dapat formasi ini tidak perlu tes lagi. Tinggal kasih tempat kalau sudah P1 ya. Waduh Pak saya belum P1. Ya tinggal kalau kemarin ikut di 2021 ya tes kecil-kecilan lah. Tidak ikut yang kemarin, ya ikut tes itu ya. Tetapi filosofi Mas Menteri mengatakan bahwa berkali-kali kemarin saya ketemu Pak Dirjen lagi juga mengatakan bahwa seperti komitmen kami, bahkan Mas Menteri pernah menyampaikan dengan saya di dalam sebuah seminar besar bahwa saya akan selesaikan Pak Mudi urusan guru honorer sampai 2024. Dia menjanjikan untuk itu, maka Bapak Ibu yang saat ini bahasanya sudah punya dapodik gitu ya, hampir pasti akan diberi tempat. Ya. Syukur yang belum juga besok dapat kesempatan gitu ya, karena masih kurang. Begitu ingin dia berkomitmen kepada kita semuanya sampai dalam ulang tahun PGRI kemarin tingkat nasional di Jawa Tengah. Saya sudah kompori dulu Pak Dirjen gitu. Akhirnya keluar juga statement Mas Menteri. Kalau pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka akan saya tetapkan langsung dari pusat. Diiringi PMK 212, formasinya jelas. Pak Kepala Sekolah saya ngirim ke Gubernur. Pak Gubernur dengar sendiri dari Mas Menteri gitu loh. Kalau tidak ngajukan sesuai formasi nanti yang tetapkan Jakarta. Saya ingatkan PMK 12 Desember setelah pernyataan Menteri di hadapan Presiden mengeluarkan maaf Jawa Tengah formasinya yang provinsi itu 6.000 gitu loh. Tapi urung sak mono Pak. Maaf ya Pak kalau besok kami berjuang sukses ditambahi jangan kaget ya Pak. Iya, kita sedang mengumpulkan data-data untuk bersama-sama memperjuangkan ke Jakarta, nagih janji kepada Mas Menteri. Agar selesai, tidak ada lagi guru-guru yang sudah mengabdi sekian lama tetap honorer saja. Kalau itu bisa selesai, kita akan melangkah ke Tendik agar setelah itu kita bisa selesaikan semuanya. Semua untuk kepentingan kita. Bapak Ibu, untuk itu mari kita syukuri apa yang sudah kita capai pada hari ini. Dan saya tadi juga ngobrol dengan Pak Yai. Pak Yai, saya sebenarnya tidak dilahirkan sebagai calon pendidik Pak. Anak saya SH Pak. S2-nya yo MH, itu kan hukum terus toh Pak itu. Tapi saya jadi dosen di IKIP pada waktu itu. Terus jadi wakil rektor 1 pada awalnya. Maka Pak Ate Sugito ke saya, Pak Mudi sudah sekarang kuliah pendidikan. Saya ngambil S3 pendidikan. Jadi cuma doktor saya yang pendidikan. Tapi saya juga sekarang diangkat jadi sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Pak. Jadi iya, jadi apa ya? Ini karena apa? Saya sering mengatakan semua karena silaturahmi. Tetapi rasa syukur yang tak henti-henti saya ingin sampaikan juga dalam forum ini karena saya dipertautkan dengan pendidikan itu. Sehingga saya bisa berdiri di sini ketemu banyak teman. Bahkan karena pendidikan itu setelah saya jadi wakil rektor lalu jadi rektor. Jadi rektor Pak Yai lumayan lama Pak.
Itu susah itu nyari nanti ada rektor yang bisa lamanya seperti saya di UPGRIS itu. Kenapa? Karena sudah 3 kali juga belum ada, tambah setahun lagi kan, nah itu nambah setahun mungkin nanti jadi susah gitu ya. Ya itu. Nah sebelum habis itu pun saya sudah diminta menjadi direktur pengembangan di Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang akreditasi seluruh program studi kependidikan di Indonesia, baik negeri, swasta, S1, S2, S3, termasuk di UIN gitu ya. Jadi saya sekarang gini-gini Pak Kiai direktur saya. Iya, maka kerja saya ke Jakarta setiap minggu. Tapi selebihnya karena teknologi lah ini enaknya. Saya tinggal perintah karo asesor para guru besar. Ngesuk ki lho teko meng UIN Jakarta gitu loh. Tinggal titik duk mangkate tanggal semene tiketnya kirim. Laporan sampai bayaran kita kirim. Saya tugasnya pakai ini saja. Tinggal nutul jlet gitu berarti dia akan bergerak, staf saya akan bergerak. Nanti setiap minggu kami mengevaluasi apa yang sudah. Alhamdulillah ini. Diperjalankanlah di situ. Ini juga sekali lagi berkat itu dan saya sampai saat ini mengurus pendidikan mulai KB sampai perguruan tinggi. Berhenti jadi rektor, saya sekarang pembina Yayasan UPGRIS. Jadi rektor yang mengangkat juga sekarang saya gitu loh. Jadi ya, ini yang perlu ya sangat-sangat saya syukuri karena dipertautkan dengan pendidikan. Dan nanti mohon penjelasan Pak Yai. Insya Allah kita memang harus bersyukur semua dipertautkan dengan pendidikan. Karena apa? Insya Allah nanti di akhirat Bapak Ibu menjadi orang yang sukses kayak konglomerat. Pak Yai saya nyebutnya begitu, bukan orang yang bangkrut. Kenapa? Di akhirat nanti itu kiriman pahala akan datang terus dari murid-murid sampean. Ini yang membahagiakan. Maaf, Pak Camat, Bapak Camat bisa bangkrut nanti loh di sana kalau tapi guru tidak, karena apa? Dijanjikan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pahalanya. Tapi Pak Camat juga bisa kalau punya anak soleh yang mendoakan Bapak, tapi itu yang mengajar juga Pak Guru. Jadi nanti ndongakan sampean itu Pak, itu juga ndongakan gurunya. Nah, guru dapat 2 kan sudah gitu. Lah kalau dia punya anak juga yang soleh itu. Pak Yai yang ketiga yang saya kepengen kita jadi ahli wakaf itu ya. Biar semua yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan mengirim pahala kepada kita itu kita dapatkan semuanya. Maka Bapak Ibu mari kita bersama-sama syukuri nikmat kita menjadi guru walaupun masih jadi honorer. Walaupun. Maka saya bangga tadi yang maju dari Tendik ya yang sampai hampir pensiun belum diangkat Pak gitu loh ini. Maka tadi rumahnya di bedah. Dan saya mengingatkan kepada semuanya agar jangan lupa ya kita bersyukur. Pak Yai bahasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya kira tapi ada yang saya kira lebih penting pesan Ibnu Atailiyah ini mengatakan orang yang tidak mengetahui nilai nikmat saat memperolehnya ia baru akan mengetahui ketika sudah kehilangan nikmat itu. Jadi kising nom itu bacanya Pak Kiai, nek si nom masih seger kaya ngene dianggap orang nikmat. So nek wis senior kayak saya baru kroso nek wis denggule ini. Jadi asem tenan dhisik kok ya ora wit dhisik gitu loh. Ini yang barangkali perlu ya saya ingatkan pada semuanya. Maka sekali lagi saya mengajak mensyukuri nikmat itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya ini ngomong halal bihalal, maka saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Apabila ada kesalahan, kehilafan saya selama saya menjadi ketua termasuk sebagai pribadi. Saya mohon maaf betul pada semuanya. Karena pasti banyak kurang, banyak salahnya. Dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, yang SK-nya belum turun segera turun, yang masih honorer segera diangkat jadi ASN, yang tunjangan profesinya tadi belum keluar segera keluar gitulah ini ya. Dan penuh keberkahan, ini yang saya kira penting ya untuk semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Arief dan teman-teman atas pertemanan kita, silaturahmi kita. Ya, akhirnya saya harus ikut dalam proses ini, harus mengikuti proses dalam pemilihan calon anggota DPD. Jadi orang berpolitik ini Pak, orang berpartai Pak. Partainya apa saja orang penting Pak gitu ya. Sing penting ingat saya gitu lah. Presidennya milih sopo terserah lah, orang penting itulah ya. Bagi saya yang penting nanti milih saya gitu ya. Ya, saya terima kasih. Dan mohon maaf, bisa jadi itu bukan cita-cita saya, karena saya merasa cita-cita saya wis rada rampung itu urusannya karena wis tua gitu ya. Tetapi bisa jadi ini memang takdir saya, maka saya berusaha menjemput takdir ini atas dorongan permintaan teman-teman untuk bisa terus melanjutkan, kalau perlu meningkatkan perjuangan yang menurut saya ke depan tidak semakin mudah, tetapi semakin berat. P3K bisa jadi selesai di 2024, tapi bukan berarti guru akan hidup terus selamanya. Tidak boleh terulang Pak Kepala Sekolah. Nek gurune pensiun, ndak boleh ngisi. Yuk sing mulang sopo. Nek diisi ora kena ngekei SK. Lah uripe nduk piye to Pak? Wong gek tunjangan provisi ora metu-metu mulange rada. Lah itu kalau tunjangan provisi apalagi arep bocor ora metu-metu, itu bisa jam 12 malam masih ada yang WA saya gitu. Pak, badannya kurang seminggu Pak ini. Masya Allah. Maka kadang-kadang kepala dinas juga rada tak ancem-ancem gitu. Kenapa? Ya karena itu sudah biasa dia dapatkan, apalagi ngadepi butuh yang memang semua orang lagi butuh. Maka pada saat undang-undang Sisdiknas akan diubah melebur undang-undang guru dan undang-undang yang lain yang di dalamnya nih Pak Kepala Sekolah SMA, jadi jangan salah paham kalau Pegiri ngotot itu ya, menghilangkan frasa bahwa guru adalah profesi. Lalu yang kedua, guru mendapat tunjangan profesi. Mohon maaf, Pegiri dari dulu berjuang utamanya ya untuk itu Pak, untuk kesejahteraan. Lah kok arep hilang, maka pada saat kita terus meminta untuk itu tidak dihilangkan, akhirnya deadlock, dipanggil presiden, Bu Ketum saya, Pak Presiden itu tanyanya, Pegiri ki sing dikarepke piye toh gitu loh. Presiden kan ora pati detail gitu loh. Pak, iya silahkan lah mau diubah gitu loh. Tapi ketahuilah Pak, kami memperjuangkan undang-undang guru itu sangat panjang. Dan sekarang belum menikmati semua. Bagi yang sudah menikmati, gampangnya lagi nikmat-nikmatnya. Ini diputus nikmatnya Pak di tengah jalan, kira-kira ki piye Pak. Saya ini yang sudah sertifikasi, nek sertifikasinya hilang, gaya hidupnya berubah piye ya Bu. Wah, iso-iso avansanya ditarik kabeh itulah, ini kan kacau gitu lah. Maka katakan kepada presiden, teman-teman itu Pak, kalau guru udah disebut profesi lagi dan guru udah diberi tunjangan profesi, itu sama saja kami kehilangan separuh nyawa. Mantuk-mantuk presiden, dan mohon maaf Pak Presiden, kalau tetap itu mau dijalankan, saya tidak mampu menahan teman-teman presiden gitu nih. Wah itu ampuh Pak, siangnya langsung tunda gitu langsung. Wah ini Indonesia, pokoknya
Presidennya ya apa-apa, Pak. Tunda, tapi ternyata baru ditunda. Butuh perjuangan itu, Pak. Yang paling saya takuti kemarin, karena saya juga ngelola swasta, Pak, sekolah swasta, Pak ya itu. Guru swasta nanti tunduk kepada undang-undang ketenaga kerjaan, coba Pak. Padahal kita mau guru dimanapun negeri swasta itu sama. Maka dulu perjuangan dapat tunjangan profesi. Itulah yang mohon maaf kalau ada para pimpinan di sini, PGRI bukan melawan pemerintah, bukan. PGRI memperjuangkan hak agar hak yang sudah kita dapatkan itu tidak dicerabut. Karena itu membuat kami guru-guru kehilangan separuh nyawa, gitulah katakanlah begitu ini. Untuk itu Bapak Ibu, inilah tugas kita, tugas PGRI mengawal. Dan kalau kemarin Mas Arief menyebut saya berjuang untuk teman-teman melalui cara, karena Tuhan memberikan pertautan saya ke pendidikan itu sehingga saya mengenal banyak orang, punya akses kemanapun, sehingga memungkinkan lebih efektif di dalam perjuangan. Mohon maaf, saya kira tantangan yang semakin ke depan, akhirnya saya terima permintaan teman-teman untuk mengikuti proses ini dengan harapan perjuangan yang sudah dilakukan PGRI selama ini kita memiliki tambahan kekuatan, tambahan senjata. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang terus bersama-sama berada di PGRI, terus berusaha. Ingat ya, sumpah kita memajukan kependidikan itu janji kita. Jadi semua guru harus terus meningkatkan profesionalismenya. Pak Kepala Sekolah, kalau panjenengan nanti belum melihat kami bahwa terus berupaya meningkatkan kompetensi para guru, mohon maaf Pak, pemerintah kita tiba-tiba kan merdeka belajar kan Pak. Itu Pak Kepala Dinas ngelatih kabeh guru-guru. Belum, itu kaki yang satu itu Pak Afif terus menggenjot itu lewat organisasi. Ya ini dua kaki memang kita, di satu sisi di pemerintahan, misalnya panjenengan, satu sisi di organisasi. Maka nanti jangan salah paham kalau Mas Arief itu hidup guru itu ya, karena memang ada di organisasi. Tapi Mas, menurut saya bisa jadi yang ngasih kiriman nanti pahala lebih banyak itu karena jadi ketua PGRI. Lah iya, coba mau ngurus kayak gini rak bayarannya apa piye? Cuma untuk panggilan toh Pak Ketua gitu kan gitu. Bayarannya dari mana? Dari Dinas Pendidikan. Sebagai iya. Inilah yang saya kira penting untuk terus-menerus kami sampaikan pada forum ini. Dan akhirnya pada Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas komitmennya terhadap PGRI terus menjadi guru yang baik. Dan insya Allah PGRI akan terus berusaha memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu, menjaga hak-hak Bapak Ibu semuanya agar terus berada di tangan kita semuanya. Kita harus terus bersatu, kita harus berkomitmen, maka PGRI mencetuskan salam setelah hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Jadi kalau sudah bicara solidaritas, itu adalah silaturahmi dengan tulus ikhlas. Ojo ngrundel loh Mas, nek berjuang untuk teman-teman ya. Jare ikhlas, gitu kan solidaritas gitu ya. Maka muncul di Jawa Tengah, Pak Camat, kita punya bentuk-bentuk solidaritas. Kalau ada teman yang pensiun, kita memberikan kayak sumbangan lah. Ada teman yang meninggal, kita beri, itu solidaritas. Ngesuk nek dhewe pensiun, yo dikasih, gitu namanya solidaritas. Mohon maaf kalau yang pas nyumbang untuk santunan dan set, jane jenengan agak nyumbang. Tolong niati nyumbang ya, biar nanti pahalanya dikirim terus sebagai amal jariah. Tapi di sisi lain, panjenengan tidak pernah akan dirugikan. Kalau dulu nyumbang 100, pasti dapat minimal 100. Ini rugi toh Pak. Sementara pahalanya terus mengalir. Tapi itu contoh solidaritas Jawa Tengah yang di Indonesia hanya dimiliki oleh Jawa Tengah. Ini dengan bangga bisa sampaikan pada semua. Kalau ngomong PGRI saya Indonesia itu ora ono sing ngomong Jawa Tengah ora nomor 1 itu ndak ada. Semua nomor 1. Mari berjuang nomor 1.
Bicara punya solidaritas nomor 1. Tidak ada se-Indonesia yang punya bank, ya hanya PGRI Jawa Tengah yang punya bank. Nggak punya Mas itu. Tanya lagi yang punya hotel ya PGRI Jawa Tengah. Sehingga PGRI Jawa Tengah mampu bahkan kemarin ngundang presiden, maaf Pak Gubernur ora nyumbang serupiah pun loh Pak. Kami tidak diberi bantuan serupiah pun oleh pemerintah, tetap berlangsung berjalan. Dan kami bisa mengundang tentara 4.000 Pak untuk jagani presiden. Ini kita lakukan karena apa? Ini untuk harkat marwah PGRI. Jadi presiden datang dengan tenang dan kami tidak perlu merengek Pak Gubernur jaluk. Tidak ada, silahkan Pak Gubernur pidato di depan sana. Tidak perlu memikirkan anggaran gitu loh, cukup oleh. Dan kami juga tidak minta tarikan iuran kepada anggota. Inilah PGRI Jawa Tengah, mudah-mudahan terus ya berjaya. Kalau ngomong sekolahan kita punya perguruan tinggi UGRIS, itu perguruan tinggi PGRI terbaik di Indonesia. Yang membuat baik salah satunya ketua ini PGRI. Wis master esi kuliah meneh ngambil magister. Ora trimo DWN bojone dijaki. Wah saya lali kemarin. Ora ngerti jebule wisuda karo bojone. Lho nek ngerti ya tak ucapi. Wah ini mulane ora ono gitu ya. Militansi ketua PGRI Jawa Tengah ngalahke ketua PGRI Batang ora ono gitu lho. Lah wong wis gedhekke kampus ya kampuse dhewe di kampusmu. Kuliah meneh. Nek dikomong kan ngopo wong MSI kok dadak meneh golek MPD gitu loh. Karena solidaritas ya. Solidaritas teman-teman. Tapi yang luar biasa ngajak bojone. Jadi bojone ora kalah, tetap MPD. Terima kasih Mas Arief dan kepada semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Dan akhirnya sekali lagi pada semuanya saya mengajak, mari kita bersama-sama menyerukan apa Mas Arief ya, salam PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang akan mendapat SK, selamat ya, kalian akan mendapat SK bersama 800 lebih di sini. Dan yang belum, insya Allah ya 1.400 akan menjemput takdir kalian menjadi ASN. Terima kasih, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.